yang menemanimu dalam ketaatan. Insya Allah ini acara Aufan X Bang Kevin, acara belajar ngomong yang perdana. Dan mungkin akan ada batch berikutnya, kita belum tahu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bang Kevin di awal, insya Allah di batch pertama ini akan ada kuis. Kuis itu, Anda tadi kurang spesifik ini Bang Kevin jelaskan, cuman ada kuis yang insya Allah akan ada hadiahnya berupa buku Jumat yang menarik banget, dan tentunya nanti dari Aufan juga akan ada hadiah buat pemenang kuis tersebut. Jadi untuk detail kuisnya akan disampaikan nanti oleh Bang Kevin, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal, insya Allah akan ada kuis. Maka buat sahib semua, teman-teman semua yang menyimak di sini, silahkan persiapkan diri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab. Manfaatkan kelas ini sebaik-baiknya. Kita sambil nunggu Bang Kevin ya. Udah masuk saya, Bang. Assalamualaikum. Udah, ntar jadi lombanya infoin lagi di akhir ya. Tadi lagi seru ya. Lagi seru, tiba-tiba ditelepon apa malam, Anda pikir putus Bang, Abang nggak kedengeran dari tadi. Waduh, sudah semangat ya. Lanjut ya. Anda belum bisa share screen nih. Lanjut Bang. Tolong dibikin, bisa share screen dulu Bang. Malendra, Anda dibikin co-host atau ya co-host aja nggak apa-apa. Bang Dimas antum nggak ngajar? Dari jam 2 tadi Bang, udah. Udah, halas, udah bisa. Aman. Waktunya nggak dibedain sama dia? Tadi bapaknya minta offline, jadi Anda datang ke sana tadi. Oh. Bisa-bisanya. Ya udahlah. Udah nih, belum bisa, Bang Andra? Udah bisa Bang. Nah, insya Allah direkam nih, kita mulai ngerekam lagi. Oke. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Enggak, Anda belum bisa ini maksudnya. Untuk sharing. Bisa share screen? Belum bisa. Belum dijadiin host. Anda bikin co-host dulu ya berarti ya? Iya. Terus ada Bang Viradil. Ngeri banget. Assalamualaikum Bang Kevin. Waalaikumsalam. Gimana Bang Akhi Viradil? semua. Masya Allah. Semoga sehat selalu. Guru tahsin kita nih. Masya Allah. Ngeri. Apa kita? Bang, sudah Anda share jadi sudah ya? co-host. Coba. Oke, lanjut ya. Teman-teman siap-siap ya. Oke, jadi ini silakan dilihat teman-teman. Udah kelihatan layarnya ya? Sudah Bang. Sudah ya? Mantap. Oke. Bang Sirun, hati-hati di jalan Bang Sirun. Oke? Hati-hati di jalan ya. Masya Allah. Oke, Aman ya. Siap Bang Sirun. Oke, siap. Oke, teman-teman semua perhatikan. Ini bisa di screenshot. Kalau nggak bisa, Bang Kevin nggak hafal, tiba-tiba tunjuk gimana caranya? Gampang udah tadi. Ya, sholawat, tahmid, dan wasiat ketakwaan. Ya. Wahai sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, atau sidang Jumat sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu udah wasiat. Ya. Terus satu ayat Al-Quran, tadi gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Udah boleh, udah bisa kayak gitu. Oke, ini cara gampangnya. Tapi kalau mau komplit ya, insya Allah kayak gini yang baik, insya Allah ya. Seperti itu. Ya, nanti Bang Kevin akan kirimkan juga ini PDF-nya ke grup ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada kiat menyusun materi khutbah. Ini slide-nya keren-keren, Masya Allah. Kiat menyusun materi khutbah. Ya, buat antum sekalian ya di sini yang semangat belajar untuk khutbah Jumat, kita serius sih sekarang udah mulai masuk nyusun materi ya. Oke. Pertama, pilihlah satu materi. Satu. Jangan bercabang. Satu materi. Tentang apa? Yang kedua, hindari perincian hukum. Khutbah ini bukan kajian. Khutbah ini bukan penjabaran hukum detail fikih. Bukan. Dia adalah nasihat. Pilih antara mungkin ketakwaan, kesabaran, rasa syukur, nilai tauhid dalam ibadah puasa. Nilai tauhid nih, misalnya dalam ibadah puasa. Saudara-saudara sekalian, nilai tauhid dalam ibadah puasa itu 1, 2, 3, 4. Jangan lagi antum pecah dengan tauhid. Pengertiannya adalah begini. Tauhid ini.
Itu nggak masuk ke situ. Jadi dalam membuat badan teks khutbah, antum harus jelas materi tentang apa. Bang Kevin punya satu materi cadangan yang kalau udah blank banget Bang Kevin pakai itu. Silakan antum kalau buka Al-Qur'an, dibuka Quran surah Ibrahim ayat 22. Itu tentang khutbahnya iblis di neraka. Udah, itu paling enak tuh. Itu paling enak. Kenapa? Lagi khutbah, ceritain khutbahnya iblis. Udah paling enak. Satu ayat, artiin per kata. Udah, selesai. Khutbah pertama selesai, khutbah kedua tutup dengan nasihat dan doa. Udah. Quran surah Ibrahim ayat 22. Itu, ya. Jadi teman-teman harus punya stok materi. Materi-materi yang sudah hafal, yang sudah paham, dan itu cukup singkat. Antum kalau untuk penjelasan penjabarannya bisa lihat di UFIT TV itu ada ceramahnya 7 menit Ustaz Firanda tentang khutbah iblis di neraka. Putar itu berulang-ulang, tanamkan dalam ini, fahamkan, hafalkan gimana cara penyampaiannya, itu jadi materi antum, mudah, selesai. Itu materi cadangan Bang Kevin tuh. Ya. Kalau lagi bingung apa ya, udah itu doang, ya. Yang ketiga, hindari masalah khilafiyah. Lagi khutbah Jumat, jangan lagi perincian hukum khilafiyah, hukum maulid, hukum Isra Mi'raj, hukum nuzul Quran. Ini nggak dibahas. Khutbah Jumat itu nggak bahas ini. Khutbah Jumat itu nasihat. Nasihat. Ya. Mendakwahkan tentang tauhid, tentang sunnah. Itu khutbah Jumat. Ya. Ajakan orang untuk berpegang teguh pada sunnah. Itu khutbah Jumat. Tapi perincian hukum tentang kunut subuh, tentang hukum maulid, ini nggak di khutbah Jumat. Nggak di khutbah Jumat. Ya. Jadi hindari masalah khilafiyah. Kita diundang ke sebuah masjid, ya, yang masjidnya mungkin di pandangan kita agak kok begini ya gitu. Itu jangan dibahas. Pak, Bu, bapak-bapak semua, tadi tuh saya lihat begini, itu nggak benar tuh Pak caranya. Nah, itu antum bunuh diri namanya tuh kayak gitu. Ya. Jadi hindari masalah khilafiyah, ya. Antum misalnya datang ke masjid yang azannya 2 kali, antum jelasin tuh azan 2 kali itu begini, waduh udah. Udah bagus nggak disuruh turun nanti, ya. Ini masalah khilafiyah dihindarkan semua. Masalah jenggot, masalah isbal, ya. Termasuk masalah musik. Termasuk masalah musik. Musik kita yakin itu ijma ulama, tapi nggak semua orang yakin itu. Jangan dibahas. Ada tempatnya yang lain. Ingat, ini khutbah. Ajakan kepada ketakwaan, kepada tauhid, kepada sunnah, itu yang utama. Tahan ego. Tahan ego. Jangan lebih mendahulukan, enggak, ini adalah dakwah lillah. Harus tahu orang-orang hukum musik itu apa. Jangan, itu namanya ego kita bicara. Jangan. Ya. Ajakan ketakwaan, tauhid, sunnah, itu yang utama. Ya. Dan yang keempat, supaya orang terrefresh, yang keempat ini, tambahkan sedikit kisah. Selalu berhasil, alhamdulillah, biiznillah. Selalu berhasil kalau Bang Kevin ini lagi khutbah Jumat nih. Waktu Bang Kevin bicara tentang masalah sedekah. Tolong ya, sedekah beneran sedekah nih, bukan sedekah. Nova, bukan. Ya, sedekah ini sedekah benar. Sedekah tiba-tiba ini jamaah ini udah mulai begini semuanya. Yang kelihatan dari mimbar tuh udah punduk semua, udah tengkuk semua. Tiba-tiba Bang Kevin bilang, saya punya cerita Pak, ini kisah nyata. Itu punduk naik semua. Masya Allah. Beneran. Beberapa kali Bang Kevin coba cara yang sama, selalu berhasil. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kata Bang Deriansa, people wanna hear people story. Orang tuh selalu mau dengar cerita orang lain. Maka teman-teman semua harus sadar itu. Ya. Tambahkan sedikit kisah. Kisah kita kah? Kisah kenalan kita kah? Kisah keluarga kita kah? Kisah salafus saleh kah? Saya punya cerita, Pak. Awalnya itu ini caranya ya, cara supaya orang naik lagi semangat gitu. Saya punya cerita. Ini kisah nyata. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi benar nih, jangan bohong ya. Jangan bukan kisah nyata tapi dibikin kayak kisah nyata, enggak. Ini cara bikin materi khutbah. Pilih satu materi tentang apa? Sabar. Nah, enak entah kalau teman-teman punya buku ini, nggak usah pilih lagi materinya apa nggak usah pilih materi apa ya, tinggal buka daftar isinya udah banyak di sini. Ini ada hadiah buat teman-teman nanti yang bisa menyelesaikan lombanya dengan baik di Instagram. Ini hadiah dari Bang Kevin. Ini Bang Kevin masih perlu sebenarnya nih,
Tapi nggak apa-apa lah, Bang Kevin kasih, Bang Kevin beli lagi. Ya, insya Allah. Ya, ntar dapat duit dari Bang Firaldi, insya Allah. Oke. Materi 2 atau 3 poin aja, teman-teman. Susun materi itu ya selalu buat menjadi pendek. Buat menjadi pendek. Ya, 2 atau 3 poin aja. Caranya gini. Yang pertama jamaah sekalian. 1, 2, 3, 4. Udah. Habis yang pertama kan misalnya ada 3 materi ya, ada 3 poin, sudah ada 3 poin, ada 3 poin. Misalnya tentang apa? Tentang bulan Ramadan lah misalnya. Bulan Ramadan ya. Misalnya bulan Ramadan kita bicara tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Ada 3 poin. 3, 1, 2, 3. Yang pertama, 1, 2, 3 tuh udah beberapa menit, mungkin 7 menit, 8 menit. Poin yang kedua, jangan bilang yang kedua, jangan. Itu orang udah makin drop. Tapi bilang kata-kata gini. Poin yang terakhir dalam khutbah yang pertama ini. Poin yang terakhir dalam khutbah yang pertama ini tuh orang udah wah. Udah terakhir cepet juga nih khutbah. Gini dong tiap hari. Ya, khutbah tuh jangan lama-lama. Nah, ini ya. Itu cara kita supaya orang naik lagi, ya. Poin yang terakhir dari khutbah yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Nanti poin yang ketiga kesimpulan. Poin yang ketiga itu adalah conclusion dari 1 dan 2. Duduk, khutbah kedua lagi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Udah. Tahmid, sholawat. Sebelum kita tutup, jangan bilang poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Jangan, yang tadi udah. Sebelum kita tutup, nah itu kata-katanya. Sebelum kita tutup jemaah sekalian, maka kesimpulannya adalah udah. Senang tuh jemaah kayak gitu. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kita sebut materi apa? Poin yang pertama. Yang kedua bilang apa yang kedua? Poin yang terakhir. Poin yang terakhir di khutbah yang pertama ini. Ya, tapi kita nggak bohong dong. Bener ya? Poin yang terakhir kan? Poin yang ketiga apa? Sebelum kita tutup, kesimpulannya adalah pada 3 poin juga ujung-ujungnya. Seperti itu teman-teman semua. Ini bagaimana cara kita persuasi aja, bagaimana cara ngomong aja gitu ya. Kan makanya kita belajar ngomong. Halo Bang Kevin. Oke. Ini ada. Apakah ada buku khusus untuk khutbah? Ada ini saya buat kasih ke Anda, wahai Mas Gibrail. Ya. Tapi kalau menang lombanya tuh, ya. Oke. Kita lanjutkan. Tutup khutbah pertama ada kemudian duduk, ya. Poin yang terakhir di khutbah pertama ini 1, 2, 3, 4. Udah, tutup khutbah pertama. Tutup, nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang panjang-panjang bahasa Arabnya cepet-cepet biar nggak ketahuan. Men, antum bisa tutup dengan aqulu qauli hada wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qauli hada itu artinya adalah kurang lebih demikian yang saya sampaikan, atau saya telah menyampaikan apa yang saya sampaikan, ya. Atau teman-teman kalau apa aqulu qauli hada nggak biasa Bang Kevin, apa yang kira-kira yang gampang? Demikian, ya. Maka demikian khutbah kita yang pertama. Tutup dengan kalimat menyuruh istighfar. Khutbah doa antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu adalah istighfar, teman-teman. Sebenarnya istighfar. Ini nggak usah jemaah tuh nggak usah istighfar aja dia. Harus istighfar. Kan sering kan kita mendengarkan guru-guru kita kalau khutbah itu fastaghfiru innahu wal ghafur. Maka istighfarlah kalian semua. Innahu wal ghafurur rahim. Ya. Jadi teman-teman semua harus tahu ya, penutupnya seperti itu, ya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim, atau fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Jadi suruh istighfar, ya. Seperti itu. Tutup khutbah pertama, duduk. Duduk. Ada dudukannya, ada duduknya, ya. Pas duduk kita baca apa? Ada yang bilang baca Al-Ikhlas 3 kali, ada yang enggak. Nih kita cukup ambil istirahat sebentar, ya, jeda. Mungkin boleh istighfar segala macam, nggak ada tuntunan khusus di sini, ya. Kemudian setelah itu baru kita mulai khutbah kedua, nggak terlalu lama, mungkin 5 detik, 6 detik, ya, seperti itu. Membuat seseorang mencintai ilmu terkadang lebih penting ketimbang ilmu itu sendiri. Jangan terbawa emosi untuk berlama-lama, sampaikan sebentar saja supaya orang lain juga merasakan bahwa agama itu mudah dan tidak memberatkan.
Ini quote dari Mas Bagas Rais, bukan saya. Yang tadi itu saya semua tuh, Mas Bagas Rais. Ya, soalnya saya kalau bikin quote-quote tuh, ya, Masya Allah, Mas Bagas ya. Mungkin kearifan Semarangnya itu udah luar biasa, karena beliau ahli orang Semarang kan. Karena belajar dari antum, Bang. Loh. Saya belajar berapi-api. Kalau Mas Bagas tuh cool ya. Ya, mau menikah dan rumah tangga sakinah, asik. Ya, ingat teman-teman semua, membuat seseorang mencintai ilmu lebih penting ketimbang ilmu itu sendiri. Kenapa? Agar orang mau dulu, oh ternyata ini, kita kasih tis-tis. Masalah misalnya tadi Pak, infak, sodako, masalah keutamaan atau nilai tauhid dalam ibadah Ramadan itu apa. Gak usah dijawab tauhid itu begini, tauhid itu lawannya syirik, syirik itu syirik kecil, syirik besar. Apa aja syirik kecil? Loh, kepanjangan ini. Kalau antum membawakan materi tentang syirik, maka syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kemudian syirik-syirik yang ada di sekitar kita, yang mungkin orang nggak sadari. Udah, 2 poin, selebihnya kesimpulan. Udah, sampai situ. Ya. Dan jangan terbawa ego untuk apa? Berlama-lama. Ya. Di antara kata Nabi Muhammad SAW, di antara fakihnya seseorang, mereka adalah orang yang memendekkan khutbah, memanjangkan sholat. Di antara fakihnya seseorang, fahamnya orang dengan agama, memendekkan khutbah, memanjangkan sholat. Itu hadis Nabi Muhammad SAW dalam di kitab Riyadhus Shalihin juga ada itu. Riyadhus Shalihin insyaallah. Ya. Ya. Wah udah mau buka, di Wita udah mau buka nih. Apa kita ke Wita dulu ya? Men, ini haus loh men. Oh men, lanjut men. Oke. Sekarang kita masuk kiat mengambil perhatian audiens. Khutbah Jumat adalah medan yang cukup sulit ditaklukkan. Kadang kalau antum tinggi terus suaranya, di mana kita begini? Ya itu kadang-kadang orang tidur gitu. Tapi kalau antum pelan, ya seperti apa? Kita harus bisa main dinamika. Ya, ini kita mulai kiat mengambil perhatian audiens. Lihat bagaimana Mas Bagas Rais mengambil kucing yang lagi kaget sebagai interpretasi dari jemaah yang melok. Ya, nanti kita akan bahas. Tapi yang teman-teman ini benar ya. Audiens khutbah Jumat itu agak lain, agak beda. Mereka itu cepat ngantuk ya, selain was-was syaitan dan lain-lain ini kita perlu dinamika, ya. Kita mulai di sini yang pertama suara yang lantang. Mulai dengan powerful. Mulai nih, kan kita habis salam kan azan ya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini bukan khutbah, itu namanya khutbah kepala sekolah kepada siswanya mungkin. Ini kalau antum khutbah Jumat, antum harus punya suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah udah kencang juga nih. Nah, duduk. Itu bukan marah-marah ya, emang suaranya harus lantang. Ustadz Nuzul, tahu Ustadz Nuzul ya? Yang biasa kita dengar slow, yang antum kalau nyimak kajian live-nya antum ngantuk ya, jujur antum ya. Antum ngantuk begini berat. Tapi kalau lagi khutbah, imma khutbah Jumat atau khutbah Id, Masya Allah. Masya Allah, betul. Dia tinggikan suaranya, dia kencangkan intonasinya, itu namanya orang ngerti cara khutbah. Khutbah itu bukan cuma sekedar public speaking, dia harus bisa sampai ke hati pendengar dengan suaranya yang lantang. Dan antum kalau mau lihat suara yang lantang dan intonasi yang bagus, silakan lihat, tonton, bukan kajiannya, tonton khutbahnya Ustadz Syafiq Riza Basarama. Terutama khutbah sholat Id yang dia bahas masalah riba. Wah itu ngeri itu nekat itu. Khutbah Id bahas masalah riba. Waduh. Itu kalau masalah Mas Bagas pasti langsung dicegat, nggak bisa pulang. Ntar Mas Bagas ngomong apa tadi ya? Ngobrol dulu gitu ya, Bang. Iya, mampir dulu sini Mas Bagas, kita geprek. Ya. Tapi itu Masya Allah, dan beliau sampaikan dengan berapi-api tapi nggak bikin nggak menyudutkan orang lain. Wah, itu keren banget. Tidak menyalahkan, dia membahas tentang perbuatan riba, bukan ini nih yang punya motor riba semua, enggak begitu. Ya. Menghukumi perbuatan tanpa menghakimi orangnya. Masya Allah. Ustaz Syafiq Riza Basarama hafizahullah taala. Menghukumi perbuatan tanpa menghakimi orang-orangnya. Suara lantang perlu. Ya.
Ya kalau misalnya gimana Bang cara melatih suara lantang? Nah, itu perlu latihan ke ahli-ahli teater ya. Harusnya. Makassar buka puasa. Wah, siap. Foto spill dong, spill buka puasanya pakai apa? Spill aja. Spill. Yang kedua teman-teman, supaya audiens di sini benar-benar memperhatikan antum, kita terlalu sering mendengar orang Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi, tapi nggak ada yang ngerti apa yang disampaikan, antum artikan itu. Ustaz Khalid Basalamah adalah orang yang menginspirasi ana untuk seperti ini. Ustaz Khalid Basalamah kalau khutbah Jumat diartiin di awalnya, itu perhatiin, itu cek video-video khutbah Jumatnya. Innal hamdalillah, sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Orang yang ternyata ini artinya. Tercerahkan, itu ilmu sendiri loh teman-teman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya, kita memuji, kita juga minta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Diartiin. Proses dari nggak hafal jadi hafal dan paham arti perlu ada waktu untuk belajar. Laki-laki lebih ditekankan untuk banyak belajar agama, terutama bahasa Arab di sini dalam hal ini, luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Luangkan waktu untuk belajar arti-arti yang biasa kita sebutkan. Nih teman-teman, ini bukan bohongan ya. Ini ada orang yang karena biasa ngomong jazakallah khair, jazakallah khair, jazakallah khair. Kalau ketemu sama, kalau dia dapat nikmat gitu misalnya ya, jazakallah khair. Pas dia mau berdoa sama Allah, ya, dia bilang gitu juga, ya Allah jazakallah khair. Ya masa sama Allah ngomong jazakallah khair ya enggak? Ya Allah semoga engkau dibalas dengan kebaikan. Astagfirullah. Ya Allah nggak butuh jazakallah khair. Nggak boleh ngomong jazakallah khair. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bang Kevin pernah bilang tuh dalam materi kelas belajar ngomong, Bang Kevin lupa yang mana. Bang Kevin pernah bilang bahwa tidak selamanya jazakallah khair itu efektif. Ya, karena ada orang nggak ngerti artinya. Nah, buat teman-teman yang khutbah nanti, kalau antum bawakan tadi muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu sampai habis amma ba'du itu kalau antum bisa tahu artinya, cakep. Bawakan itu. Bawakan itu. Potong perpenggalan katanya. Ya. Kadang-kadang udah ya Mas Bagas udah panjang-panjang amma ba'du. Udah amma ba'du nih selesai. Segala puja dan puji hanya milik Allah, lah ulang lagi. Ini kan sudah gitu. Karena orang nggak ngerti gitu ya. Jadi teman-teman semua kalau bisa diartikan per kata itu cukup mengambil perhatian audiens. Diartikan per kata ya. Atau misalnya yang lain. Antum mau muqaddimah dengan Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Harus intonasi khutbah. Antum bedakan kalau Anda begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Oh, ini enggak. Ini lagi belajar mufrodat mungkin gitu kan. Ini enggak intonasinya memang intonasi khutbah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ada intonasi dinamika di situ. Ya, jadi artikan ayat dan hadis yang kita bawa. Yang ketiga storytelling. Tadi Bang Kevin bilang apa? Cerita. Ada kisah jemaah sekalian, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Saya punya cerita, Pak. Boleh kayak gitu. Tergantung bagaimana pembawaan kita aja, ya. Bang Lendra mungkin boleh juga dengan gayanya, bisa tergantung audiens ya. Kalau audiensnya kayak misalnya mungkin kultum taraweh gitu ya, kan lebih santai. Kita bisa bilang, Bapak Ibu mau dengar cerita nggak? Nah itu bisa. Tapi kalau khutbah Jumat jangan kayak gitu. Bapak mau dengar cerita nggak? Kurang keras suaranya mana? Jangan, itu disambit bakiak ente. Jangan ya. Jangan. Jadi itu langsung aja. Saya punya cerita. Ada sebuah kisah jemaah sekalian. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu selalu insya Allah ya, biidznillah taala membangunkan orang ya. Yang terakhir durasi pendek. Dengan kalimat
Poin yang terakhir di khutbah yang pertama ini itu sudah membuat orang, cepat juga nih. Terambil perhatian orang, teman-teman semua. Pemilihan kata-kata itu penting. Pemilihan kata itu penting. Coba bayangkan antum, poin yang pertama 1 2 3 4. Poin yang kedua, aduh, baru kedua lagi. Tadi janjinya ada 7. Ya, baru kedua lagi. Orang tuh mendengar kata-kata itu sangat-sangat terstimulus gitu ya. Jadi artinya di sini harus pandai memilih kata-kata yang tepat, yang baik. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian, bayangkan juga perasaan kita saat menjadi jamaah, betul. Ya, kalau kelamaan, kadang-kadang ya, yang nggak perlu apa teman-teman semua, subhanallah. Ini ngomong berat nih. Ini Bang Fir lagi malas soalnya. Cuman udahlah ya. Kadang kita membahas hal yang menurut kita tuh terlalu self-centris. Contoh, ketika pemilu 2019 itu ceramah khutbah Jumat rata-rata di mana-mana kalau nggak dia membahas cebong, membahas kampret, ya Allah. Khutbah Jumat. Pasti Mas Bagas pernah juga merasakan kan? Ada fase-fasenya kayak gitu kan? Kayak pengen pindah Bang itu. Iya, asli itu ngomongin itu nggak ragu-ragu nyebut nama orang. Dia tuh begini, dia ketawain di atas mimbar. Ya Allah, ini kayak bukan khutbah Jumat. Dan itu beberapa di antaranya di masjid organisasi-organisasi besar. Aduh, kita lihat ya Allah, nggak betah kita kadang-kadang. Ya, subhanallah. Ya, ketika Prabowo jadi menteri, dibahas lagi. Waduh, benar-benar. Ini jangan teman-teman. Khutbah Jumat ini adalah nasihat ketakwaan, tauhid, sunnah, itu udah bas. Ya, masalah politik, masalah nanti kalau Bang Ali nanti jadi wakil rakyat, ya kan? Di DPR, MPR, ya udah khutbah tuh masalah politik begini. Politik saya nanti akan jadi politik wibu. Ya, itu Bang Ali Ma'rufi ya, suka wibu ya, insyaallah ya. Lanjut. Oke, sampai sini dulu teman-teman sebelum kita lanjut. Silakan kalau mau ada pertanyaan, Bang Lendra silakan dibacain ya sambil saya istirahat minum es campur dulu. Masya Allah, penjelasannya mantap sekali Bang. Nah ini sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, ada ya beberapa tadi di kolom komentar. Ya. Nih salah satunya nih Bang. Bang, bagusnya kita khutbah Jumat pakaiannya apa ya Bang? Wih, itu nggak usah ditanya. Ini bukan pertanyaan titipan Bang, apa nih? Iya, Bang Lendra bisa aja Mas Bagas. Gimana Mas Bagas? Kita kasih bisa tahu. Aja ya. Nah, kita kasih tahu Mas Bagas. Tentu. Yang jelas apa ya harus beradat ya Bang ya. Terserah itu iya, pakaiannya apapun. Kalau tapi lebih baik sih ya itulah gitu. Ya, intinya teman-teman pakai baju pertama yang tidak mengundang pandangan orang itu aneh. Bahasa dalam bahasa syariat tuh pakaian yang syughroh. Syughroh tuh orang yang kalau ngeliat tuh apaan? Peci yang kayak nasi kuning yang panjang, yang itu tuh aneh deh menurut seorang ya. Kalau antum di sini hadir untuk festival mungkin. Tapi kalau bukan ya jangan. Untuk khutbah Jumat pakaian yang biasa-biasa aja tapi yang rapi. Batik boleh, baju koko dari Aufan boleh. Dari Samase boleh nggak? Kurang ya? Boleh. Kurang. Masuk. Orang ya? Dari Bang Firadi pakai Samase nih. Ente tolong logonya umpetin. Ente nggak menghormati Aufan gimana? Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Kan sama-sama menyiarkan ada pertanyaan. Masya Allah. Benar ya. Jadi pakai batik boleh. Intinya yang pakaian umum di sekitar situ, nggak masalah. Betul. Ya. Pakai belangkon aja boleh, nggak masalah ya. Kita Islamnya menerima adat ya. Masya Allah. Siap. Oke, ada lagi. Nah, Bang Dimas tuh. Ada Bang Dimas udah raisen. Ada pertanyaan lain? Oh ya, silakan Bang Dimas, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Enggak usah. Jadi Ane pernah baca gitu Bang, kalau kita khutbah jadi khotib itu diutamakan kita datang pas jam zuhurnya, pas datang ke masjid itu langsung naik mimbar gitu Bang. Iya. Nah itu gimana Bang? Bukan diutamakan dari segi syariat ya, tapi lebih kepada memang Nabi seperti itu adabnya.
khotib itu nggak ngumpul bareng jamaah, dia langsung persiapan materi semuanya langsung mimbar. Nabi kan dari rumahnya tinggal masuk doang, dari hordeng masuk doang langsung naik mimbar kan. Kita kan nggak punya rumah kayak gitu. Jadi sampai dulu mungkin nunggu di ruang ustadz. Kalau ada ruang khotib, kalau nggak ada ya udah duduk di saf pertama udah ya gitu. Enaknya itu di antaranya ya, kalau punya badan yang cukup besar ini, kalau yang dari Alfa ini XXL saya Masya Allah dikirimkan XXL ini. Orang udah tahu nih ustadznya pasti nih. Ini ustadznya udah jenggotan ya kan, badannya gede ya. Nah, sulit kalau kayak Mas Bagas gitu tuh. Kadang-kadang enggak Mas ustadznya mana enggak hadir di Mas Jumat. Tahu Pak, saya nggak tahu, saya tembok di sini. Ya, beberapa kasus kayak gitu. Ustadz Aris juga gitu Mas Bagas. Ustadz Aris juga kayak gitu. Mau khutbah Jumat gitu, nanya orang, Ustadznya belum datang. Anak pernah Bang Ana. Iya kan, posturnya kecil gitu kan. Jadi waktu itu pakai baju batik aja kan, biasa ngikutin urf aja gitu. Nggak kelihatan ustadznya mungkin. Iya, Teman Ana pakai gamis langsung, tafadhol Ustadz. Bukan saya ya. Nggak jadi. Besok next pakai Aufan. Cia. Masya Allah. Dapat ya. Masuk. Soft sell. Ya, Mas. Jadi gitu. Jadi ini lebih kepada kebiasaan Nabi Muhammad aja SAW. Nabi keluar ketika memang sudah waktunya untuk khutbah Jumat seperti itu. Tapi Nabi di rumah, nggak di ruangan khotib, nggak ada ruangan khotib di rumah. Siap, sekarang. Ya, Afwan. Ini kita lanjut ke pertanyaan. Lanjut dulu ya. Nanti kita ada praktek sebentar di akhir, ya sebelum kita habis. Kita lanjut dulu ya. Bang, Ana juga izin bertanya boleh Bang ya? Karena antum yang ngasih surat baju boleh deh. Dari DKM nih. Tiba-tiba, tapi bukan khutbah Jumat, khutbah subuh. Tetap aja nih sama-sama mirip-mirip nih kayaknya. Nah, tapi Ana pengen bertanya gini Bang. Jadi terkadang kita nih yang mungkin udah ditunjuk atau udah siapin materi, gitu ya. Pas ketika detik-detik mau menuju mimbar tuh kadang kita, aduh, jadi grogi dan grogi terkadang membuat kita ngeblank tuh. Iya. Kira-kira nih tips dari Bang Kevin tadi, alhamdulillah ketika naik mimbar step-stepnya kalau udah tadi suara lantang itu kena banget tuh Ana paham. Tapi gimana itu membantu sekali, membantu banget. Ya. Tapi gimana caranya sebelum kita mau naik mimbar kan kadang sebagian orang grogi gitu ya. Sampai jadi lupa gitu. Itu gimana Bang? Pertama tentu itu semua ketika udah kejadian qadarullah ya. Sebelum itu kejadian kita minta sama Allah ya, betul-betul tulus minta sama Allah, kita serah ya Allah, saya nggak punya kemampuan apapun kecuali kemampuanmu ya Allah. Ini semua ya, takdir darimu, izin darimu ya Allah, maka kuatkan hamba ya Allah. Atau abang bisa baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu juga bisa diamalkan berulang-ulang ya, minta sama Allah ya Allah lancarkan ya Allah, mudahkan ya Allah, ya Allah lancarkan ya Allah, mudahkan ya Allah, kayak gitu ya. Insya Allah Bang ya. Dan kemudian kalau kita kadang tuh bikin grogi adalah tatapan mata orang ke kita. Nih mata nih ya. Kita tuh begini, kita kena materi juga, aduh grogi. Apalagi khutbah Jumat di depan kita ada Bang Firadi lagi ngeliatin, wah langsung drop sudah. Ya. Maka kalau supaya kita nggak drop, lihat titik sini nih, jidat sini. Masya Allah. Apa kalau bahasa public speaking itu T area. Ini kayak huruf T kan. Area itu T area di sini. Lihat di sini. Jadi antum juga nggak ngambang ngeliatin tembok, nggak nunduk yang ngeliatin semut, ya. Tapi antum lihat di jidatnya dia. Jadi antum juga mereka masa diperhatikan. Tapi antum nggak eye contact. Oke. Berarti Bang, kita ngelihat kanan kiri ya. Oh iya, itu gestur harus kanan kiri. Jamaah jangan satu titik orang aja ya, nanti gitu. Iya, betul. Apalagi antum ngeliat yang belakang tuh, akhwat ya. Mana Bu, sehat Bu? Anaknya lucu Bu gitu. Bang, ini pertanyaan selanjutnya nih, menarik juga. Oke. Tadi ada yang nanya dari Ahmad Fauzi, ketika sudah naik mimbar dan blank gitu ya, tiba-tiba blank, itu gimana Bang? Baiknya. Gimana? Ketika udah naik mimbar dan blank gitu. Kita nggak lupa aja gitu. Apa mungkin Bang Kevin pernah merasakan, terus tipsnya seperti apa Bang kalau blank kayak gitu? Ada di slide Mas Bagas di sini ya, ntar ya. Yang blank itu ada ya? Oh ada, ntar kita tanya. Bang Rendra suka visioner, karena pertanyaannya suka visioner. Ada di slide Mas Bagas yang bikin. Ya, oke lanjut dulu ya. Nah ini dia tips menghilangkan grogi saat naik mimbar. Oh pas banget. Saya nggak tahu apa filosofinya orang kebalik kacamatanya, saya nggak tahu. Saya ikut Mas Bagas aja. Mas Bagas karena ide. Malu Bang, malu kan di sini. Oh gitu. Filosofinya orang malu jadi nggak ada belakang tapi matanya nggak ada situ. Bisa diterima.
Oke. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah, itu yang pertama ya. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Kita harus tahu seahli-ahlinya kita, kalau nggak ditolong sama Allah, bubar. Bubar. Dan kita juga harus sadar bahwa kemungkinan ngeblank, kemungkinan loss, itu ada pada semua level. Ada pada semua level. Itu kadang-kadang ke-trigger sama kita udah siapin apa, tahu-tahu disuruhnya apa, atau waktunya dibatasin singkat sekali, itu jadi mikir tuh. Nah, Bang Kevin gitu tuh kemarin terakhir disuruh minta jadi nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan. Udah, Bang Kevin susun materi kurang lebih 10 menit nasihat pernikahan. Ya, 15 menit lah, udah oke. Di mobil juga latihan, udah biasa ya. Nah, itu kalau latihan kayak orang gila kayak maksudnya. Kayak gitu sendiri tuh. Kalau lagi di mobil gitu, lagi di motor, gitu sendiri ya. Pas sampai di tempat tiba-tiba berubah jadi khutbah nikah. Waduh. It's two different thing actually gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Udah Bang Kevin tiba-tiba gimana nih? Akhirnya ngeblank total. Bang Kevin nggak ingat apa yang Bang Kevin sampaikan. Akhirnya Bang Kevin ketika udah ngeblank kayak gitu, ganti materi, dan Bang Kevin kesusahan banget waktu itu. Ya, cari apalagi yang diomongin, apalagi ya kayak gitu-gitu. Tuh. Ngeblank, grogi ada pada semua level. Yang baru, yang udah pengalaman, ada pada semua level. Ini dia. Buat supaya kita nggak grogi, kita harus pakai pakaian yang terbaik. Perhatikan ada berpakaian, ya. Tadi pakai baju yang sesuai huruf, yang nggak aneh-aneh lah. Peci itu biasa mungkin Mickey Hat kayak gini nih. Mickey Hat itu udah normal lah orang lihatnya gitu kan. Peci hitam kayak Bang Firaldi gitu ya. Mana Bang Firaldi muka antum? Nah, Bang Firaldi tuh ya. Ada tuh peci Soekarno kan gitu kan. Biar kalau tiba-tiba di mimbar proklamasi orang nggak kaget kan gitu. Ya. Atau peci. Tapi kalau antum pakai peci Turki Utsmani yang kayak nasi kuning begitu, waduh. Kayak tumpeng. Nggak sesuai urf ya. Atau pecinya orang Kazakhstan, Uzbek. Tahu nggak? Berbulu. Enggak, itu Rusia. Enggak, dia yang tinggi gitu. Tinggi banget. Oh. Kayak topi chef. Itu ayahannya punya. Jadi tuh kalau di Mekah ada peci-peci yang unik, termasuk peci Songkok itu peci unik, apalagi yang kayak Bang Dimas ada golok di situ kan. Dia tuh kadang-kadang orang Uzbek, orang Kazakh tuh suka tukeran. Minta tukeran. Ya, tukeran dong. Kita pakai peci khas dia yang wow, luar biasa unik sekali. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Karena bentar orang jadi nggak fokus ke kita. Fokusnya ke peci kita, apalagi kalau kita nggak nyaman. Jadi harus pakai pakaian yang nggak mengundang pandangan orang. Yang kedua rapi, ya. Ada pada kan rapi, nggak terlalu ketat. Dan kita tuh baru bisa, laki-laki terutama, baru benar-benar pede kalau baju kita tuh oke gitu. Mensupport kita berdiri juga nggak sempit banget, nggak longgar banget. Kalau pakai baju yang longgar banget juga kayak rapper satu sisi gitu kan, sempit banget juga kayak kancingnya udah kayak mau teriak gitu, udah susah ya. Jadi harus makanya ya yang benar lah gitu bajunya ya, yang pas, yang agak longgar, yang kita juga gestur juga enak, dan usahakan khutbah Jumat lengan panjang sebisa mungkin. Membuktikan bahwa ini adalah acara formal. Lengan panjang seperti yang abang model kita pakai boleh juga tuh ya. Kalau ada XXL boleh juga maksudnya. Masya Allah, siap. Canda. Ya. Oke, jadi ini lengan panjang itu lebih diutamakan kenapa ini menunjukkan ini acara formal. Khawatir kalau antum pakai yang kayak Ana begini nih, yang setengah begini, ini bukan nggak boleh, tapi lebih ke apa ya? Dari segi adab kita tuh kayak kurang menganggap ini sebuah acara yang formal. Seperti itu, Bang. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi kita tuh baru bisa benar-benar pede kalau pakaian kita menunjang. Seperti itu, ya. Dan pakaian yang menunjang bisa Anda dapatkan di Masya Allah. Mas Bagas ini kadang-kadang bikinnya saja. Ya, Mas Bagas menjadi modelnya katanya. Nah, boleh ya. Yang Aufan versi lurik Jawa bisa diantar. Masya Allah. Pecinya nanti kami. Ya, oke. Ya, ini diantara pakaian-pakaian yang antum bisa pakai ya. Ini dari Aufan juga jujur bagus sekali, dan
Bukan karena Bang Kevin di endorse, Bang Kevin endorse udah selesai kontrak endorse kita ya, Bang Hendra ya. Udah selesai ya. Iya. Bang Kevin masih sering pakai untuk beberapa acara karena memang beneran nyaman banget. Masya Allah. Ya. Oke, kemudian pegang catatan penting. Pegang catatan penting. Kalau antum nggak hafal poinnya, catat. Hatta di tangan nggak apa, catat di tangan, nggak masalah. Nggak bisa di tangan nggak masalah. It's okay gitu. Ya. Kalau emang nggak ada kertas, kalau ada kertas dong. Gitu. Ya. Sampaikan yang mudah ya. Ya, sampaikan yang mudah ya. Sampaikan yang mudah. Jangan hal yang ngebelit-belit, sulit, firqoh, murjiah. Aduh. Jemaahnya bapak-bapak, opo ke murjiah. Ya. Udah sulit ya, udah kita satu wadah Ahlus Sunnah, udah sampaikan tentang kebaikan-kebaikan yang banyak, udah sholat tepat waktu, infak, tentang hari raya, mungkin kalau ada yang mau khutbah Jumat pekan depan misalnya kayak gitu ya, ada tentang kesalahan pada hari raya, nih Bang Kevin kasih tema ya, nih silakan ya, habis ini ada praktek habis ini, 1-2 orang kita tunjuk ya. Jadi yang prakteknya tentang 2 kesalahan di hari raya. 2 kesalahan di hari raya. 2 aja, 2. Yang ketiga kesimpulan. Ya. 2 kesalahan dari hari raya. Ini tema dari Bang Kevin. Ntar kalian olah aja ya. Yang pertama adalah salaman yang non mahram. Salaman non mahram. Ya. Ini salaman non mahram ini paling sering terlanggar di hari raya. Yang kedua, jangan didik anak-anakmu menjadi mental peminta-minta di hari raya. Nah, itu silakan diolah dari sekarang. Habis ini kita ada praktek kalau masih ada sempat. Masih sempat lah. Jakarta masih lama buka puasa. Malendra di mana posisi? Anu di Bandung, Bang. Di Bandung. Jakarta. Asli tapi asli mana asli? Bandung. Asli Bandung. Nah, Kayak orang Bandung. Sumatera ante. Masya Allah. Masa ya, Bang? Oh, Masya Allah. Bandung ada, Bang. Saya tadi bilang direkam jadi direkam. Direkam. Pikir-pikir orang Batak pula. Nah, ternyata tidak. Ya, oke. Kemudian sampaikan yang mudah ya. Tadi Bang Kevin sudah kasih gambaran tuh ya. Tuh 2 hal itu silakan diolah. Habis ini kita ada kelas praktek 2 orang. Yang kedua tenang saat request, Bang. apa? Apaan? Tadi ada yang udah request. Ana tunjuk anak atau apa? Mau coba praktek. Siapa nih? Ya. Ada nih Dafa. Tapi nanti Bang, silakan lanjutkan dulu. Ada ya. Bang Ali Ma'rufi bukan? Bukan Bang Dafa Faisal. Karena Bang Ali Ma'rufi lagi. Nah ya, Bang Ali Ma'rufi urusin Naruto dulu. Ya. Oke, lanjut ya. Tenang saat blank. Nah, kalau blank, Bang Kevin pernah blank tadi kayak gitu, atau pas khutbah Jumat. Bang Kevin lagi khutbah, di saf ketiga ada guru Bang Kevin yang hafalan Quran 30 juz. Udah tua, memang udah tua. Dia ngajarin Bang Kevin kajian Tauhid sama kajian Bulughul Maram. Tauhid sama fikih. Jadwalnya itu tiap Selasa di masjid. Tapi Bang Kevin sering nanya, sering ngobrol sama dia dan dia yang paling getol ngingetin Bang Kevin untuk terus belajar bahasa Arab kayak gitu. Ya, namanya Ustadz Akib Saiman ya, bukan Ustadz yang masyhur di YouTube. Dia orang-orang mungkin nggak tahu kalau bukan kan belajar langsung sama dia, dan ilmunya Masya Allah luas sekali. Bang Kevin setelah pindah rumah nggak ngaji lagi sama dia nih, udah pindah kan, susah datang hadir kajian dia. Udah pindah, terus khutbah di tempat yang itu. Tiba-tiba baru ketemu dia lagi nih Ustadz Akib ini nih. Bang Kevin lihat, ya ampun, dia lagi senyum gini. Ya, kena mental tuh. Kalau kata orang sana kena mental. Ini guru kita nih yang ngajarin tauhid, fikih semua nih, ngeliatin gini. Dalam hati dia kita kira udah bisa lo sekarang ya. Udah bisa lo sekarang kayak gitu kan. Wah, itu blank Bang. Kita 5 detik diem di atas panggung. Di atas mimbar. Diam. Tuh diam itu juga ada plus minusnya. Minusnya kita berantakan, plusnya audiens enggak ngantuk. Beneran. Ada apa nih? Kok diem dia? Gitu. Ya. Habis itu langsung skip. Ya, itu jujur ya. Itu Bang Kevin ngeblank karena mau kan innal hamdalillah, sungguh segala puji dan puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Ngelihat dia truk. Pak. Habis nahmaduhu apaan ya?
Nahmaduhu. Apaan ya? Waduh, langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar Mas Bagas, benar. Parah itu. Ngobrol itu. Tapi alhamdulillah tahu poin berikutnya apa. Langsung asyhadu an la, langsung. Jadi kalau kamu ngeblank, langsung skip ke poin berikutnya. Makanya penting bikin per poin. Kalau poin ini lupa, masih ada poin berikutnya. Jadi kayak ada poin-poin penjaga gitulah. Seperti itu insya Allah. Ya. Oke. Jazakumullah khairan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ada Aufan dan Bang Kevin dan ada juga Mas Bagas saya di sini sebagai pembuat slide ya, dan akan menjadi model Aufan coming soon insya Allah karena ukuran bajunya udah sama katanya kan. Ya, Bang Lendra ya. Ukuran bajunya Ya, sama. insya Allah. Mas Bagas tahu-tahu. Ya. Astagfirullah. Oke, jadi model Mas Bagas. Masya Allah. Oke, sekarang kita mau praktek nih, teman-teman. Tadi siapa yang udah siap? Bang Lendra. Tadi ada Dafa Faisal Suwita. Ntar pas sesi praktek Ana ya Bang. Bang Dafa Oke. ada Bang Dafa? Boleh, mana Bang Dafa? Tadi itu ya, Bang Dafa ya, materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aja udah suara. Dimulai dari mukadimah atau gimana nih, Bang? Mukadimah singkat aja tadi, tahmid sholawat ya, kemudian wasil ketakwaan ya, kemudian baru masuk tadi ke materi yang anak kasih dua itu, 2 poin itu, 2 kesalahan di hari raya. Coba silakan, tafadhol. Ini bisa di ini nggak sih, di pin spotlight for everyone. Nah, oke, siap. Oke, siap. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar kiranya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan tema pada Jumat kali ini yaitu apa tema tadi, Bang? Kesalahan pada apa? 2 kesalahan pada hari raya. 2 kesalahan pada hari raya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara kita yang masih mungkin banyak di antara kita yang masih grogi saya, Bang. Loh. Lanjut, show must go on. Terusin. Mungkin di antara kita masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan pada hari raya, yaitu seringnya anak-anak kita meminta-minta pada hari raya Idul Fitri yang biasa kita katakan dengan THR. Dan kemudian di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gimana? Masya Allah. Udah.
Ngeblank. Ngeblank Bang. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Insya apa. Allah. Nah, Bang Nafa tapi udah, Masya Allah, mukadimahnya udah aman ya. Iya Bang, alhamdulillah. Oh, siap. Soundnya udah sound Ustadz banget. Iya, soalnya udah. Masya Allah, betul. Assalamualaikum. Pasti banget. Gitu loh, ngeri banget. Udah Jainuddin MZ banget, man. Masya Allah. Oke, Bang, ini ada lagi nih. Tadi udah. Boleh, dari boleh. Bang Nafa. boleh. Ya. Ada lagi ya? Tadi, nah ini ada dari Bang Dimas nih. Boleh Bang, Ana yang kedua. Bang Dimas, boleh. Oh, Lanjut ini, Bang Dimas ya, langsung gak usah pemukadimah lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi washabihi man ittaba'ah ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 kesalahan di hari raya. Yang pertama adalah salam kepada yang bukan mahram. Salam berjabat tangan merupakan di antara syariat yang mulia di agama kita, di dalam Islam. Karena salam berjabat tangan bagi orang yang memulai jabat tangan dan orang yang menyambutnya akan diampuni dosa-dosanya. Akan tetapi harus kita perhatikan, jangan sampai kita tidak memperhatikan batasan-batasan dalam Islam. Kita harus mengetahui siapa saja yang boleh kita salami, siapa saja yang tidak boleh kita salami. Jangan sampai kita salah menjabat tangan. Jangan sampai yang ingin kita mendapatkan pahala darinya, tapi kita malah terjerumus dalam dosa. Sepupu-sepupu perempuan kita, ipar-ipar kita, tetangga kita, mereka tidak berhak untuk kita salami. Terlebih lagi sekarang sedang corona, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk tidak bersentuhan secara langsung. Kemudian, poin terakhir dari khutbah pertama ini adalah jangan pernah kita ajari anak-anak kita untuk meminta-minta. Ada di negeri kita, adalah kita sering memberikan sebagian rezeki kita kepada anak-anak yang kita kenal maupun tidak. Ini merupakan sesuatu yang bagus, sesuatu yang boleh, sesuatu yang bersedekah, memberikan rezekinya kepada orang lain. Ini sesuatu yang sangat bagus. Akan tetapi jangan sampai kesempatan ini kita jadikan ajang anak-anak kita untuk mereka meminta-minta. Jangan jadikan mereka berlomba-lomba mengumpulkan uang terbanyak, mengumpulkan THR terbanyak. Jangan sampai hal ini terjadi kepada anak-anak kita. Ya. Karena di dalam sebuah hadis yang artinya tidaklah orang yang meminta-minta maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Yaitu wajahnya hanya berupa tengkorak. Baik hadirin, ini adalah kita berhari raya, tapi bukan berarti kita terlepas dari syariat. Jangan sampai kita bersenang-senang, kita berhari raya, tapi ternyata kita masih melakukan banyak dosa. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzamb wastaghfirina wal ghafurur rahim. Masya Allah. Masya Udah, nggak ada salam. Allah. Keren. Masya Allah. Cuman Bang Dimas sedikit, itu mah sebenarnya udah ente udah oke lah di situnya, udah mantap ya. Tinggal mungkin masalah intonasi dinamika naik turunnya, mungkin karena juga nggak mimbar banget. Anda punya saran buat antum sekalian juga, Bang Dimas dan lain-lain, usahakan hilangkan kata-kata pada hari ini kita akan membahas tentang, itu dihilangkan, itu terlalu patah. Masuk pakai intro Bang Dimas. Sebentar lagi kita hari raya Pak, kita hari raya, kita berlebaran. Ketika berlebaran ada beberapa hal kesalahan kaum muslimin yang tidak disadari. Yang pertama, langsung. Jadi maksudnya tuh nggak patah, nggak pada hari ini atau hari ini temanya adalah, itu sudah jauh kita tinggalkan dari itu udah lama itu. Kalau ente lomba ceramah SD mungkin masih bisa kayak gitu. Kalau khutbah bukan nggak boleh secara syariat ya, cuman kalau menurut versi Bang Kevin tentu akan lebih baik kalau kita ngalir. Kelihatannya kayak ngalir. Membahas yang relevan ya. Misalnya kita buka, misalnya nanti khutbah Jumat misalnya di akhir-akhir Ramadan ya. Tidak terasa Ramadan sudah hampir melalui kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Fitri.
masukin di situ, baru mulai masuk kepada kesan-kesan pada saat Lebaran. Kayak gitu Bang Dimas. Dan buat yang lain juga seperti itu ya. Oke, ya. Syukran Bang Kevin. Siap, sama-sama Bang Dimas ya. Mantap ya. Bolak-balik condet Andara lumayan juga loh. Oke ya. Kita masuk ke tanya jawab aja deh. Bang Andra udah mau Oke, buka puasa juga nih. Ya. Mungkin 3 pertanyaan ya Bang ya. Boleh. Ya. Oke, sambil Anda sortir, Bang, PR buat kita nih yang Sebentar. Ini kalau ada yang mau screenshot, ada yang mau foto-foto, tag ke belajar ngomong ya. Oh, iya. Kalau Anda nggak bisa di tag ke belajar ngomong atau sekarang ID aja. Nanti biar bisa di-repost kegiatannya dan nanti lomba juga kayak gitu ya. Kalau Abu Sofia lagi diamankan akunnya dulu sekarang, nggak bisa. Bisa, lagi banyak ya Bang ya. Bersyukur Bang, lagi banyak. Nggak kuat. Bang, Anda sambil sortir nih ada pertanyaan Bang. Apa nih PR buat kita nih yang hadir untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika naik mimbar? Misalkan ya, salah satunya mungkin apakah Bang Kevin ngobrol sendiri depan cermin kah, meluangkan waktu gitu ya, atau seperti apa Bang? Pandai atau ahli bicara itu kayak naik motor, kayak naik sepeda, makin sering dipraktekin makin lihai gitu Bang. Makin lihai. Sebenarnya konten Bang Kevin itu bukan semata-mata bikin konten, itu latihan saya. Tiap hari bikin konten ngomong semenit itu latihan saya, drill. Ibarat orang tinju itu dak pelan tapi terus continue terus. Kalau sekarang saya lagi agak libur nih bikin konten di Abu Sofia nih karena netizennya. Saya bikin konten di belajar bareng di segala macam dan lain-lain, tapi tetap konsepnya ngomong. Saya bikin konten kayak gitu, ya. Mungkin kalau Mas Bagas kan, nah itu kan Mas Bagas kan, itu supaya narik view, supaya banyak kan baca caption gitu. Kalau saya memang konsepnya gitu. Jadi ini mau nyampaikan apa nih? Tapi dibatasin 1 menit. Jadi skill kita dalam memilih kata-kata dan efektivitas dalam bicara itu terasah Bang Lendra, gitu. Jadi kita sempitkan ruang kita 1 menit. Kalau 1 menit udah bisa tersampaikan 1-2 poin, kalau dikasih lebih, insya Allah lebih lagi. Tapi kalau kita butuh 3 menit, 5 menit, itu berarti kita belum bisa memilih kata-kata atau menyederhanakan maksud dan tujuan kita. Selalu gitu. Selalu latih diri kita, sederhanakan maksud dan tujuan. Sederhanakan maksud dan tujuan. Kayak gitu. Gitu Bang Nendra. Ya, Masya Allah. Ini anak jawab pertanyaan dari teman-teman. Dari Maulana. Bang, mau nanya soal sidang Jumat. Pernah ada yang protes di masjid. Nanti ditanyain, sidangnya di mana? Ini kan khutbah, bukan sidang. Mau dijawab Bang. Anda juga penasaran, emang ada yang nanya kayak gitu ya? Subhanallah. Sidang Jumat. Dia mungkin maunya sidang STNK rahimani wa rahimakumullah gitu. Gimana Mas Bagas? Ini gimana bahasa ini gimana? Sidang ini gimana Mas Bagas? Ya Allah alam Bang, mungkin kan itu urf aja sebenarnya ya. Iya, urf nggak aja. harus ini ya, apa namanya, nggak harus gimana. Ya itu mungkin yang apa namanya, yang mungkin minta sharing itu kan cuma 1 orang, tapi kalau kita bandingkan dari 100 jamaah ya berarti urfnya kan lebih milih yang banyak gitu. Jadi itu paling cuma 1-2 orang aja sih ya. Ya udah gitu. Oh ya, terima kasih. Kalau sidang yang Anda tahu itu kan sebuah forum aja, sebuah forum resmi. Forum yang harus dihormati. Ya kan? Makanya ada hakim ketua, meskipun ada yang nanya juga kenapa nggak disebut ketua hakim, nggak tahu juga. Yang disebutnya hakim ketua, kenapa bukan ketua hakim? Intinya itu adalah sebuah forum resmi. Allah alam itu nggak ada di Mekah sidang Jumat, nggak ada sih. Ya, beberapa kali sholat Jumat di Mekah, di Madinah nggak ada sidang Jumat, nggak ada. Sidang bukan bahasa Arab ya. Siap. Ini pertanyaan terakhir nih Bang, menarik. Oke. Dari Jibril. Pertanyaannya, kalau pengen bisa khutbah itu harus bilang ke DKM ya? Ini menurut anak, banyak di antara kita nih, ratusan orang yang ikutan Zoom ini, dia pengen mungkin ya Bang, mulai naik mimbar, atau mulai belajar, tapi dia nggak ada akses ke DKM. Iya. Nah, gimana nih kira-kira? Apakah harus ngobrol ke DKM? Pak, tolong dong Pak, tunjuk saya Pak, please, saya udah ikutan kelas belajar ngomong nih Pak. Bisa kayak itu cara yang Sparta ya, cara yang kayaknya harus bikin sertifikat kita nih Bang. Jadi ini Pak sertifikatnya Pak, Masya Allah. Sertifikat dari Alfa nanti. Gimana tuh cara Jadi kalau
bisa cara itu cara yang rebel ya, cara yang masya Allah gitu, berani sekali. Cara yang kedua, tawarin dia jadi MC. Buat MC Jumatan besok boleh saya aja Pak, kalau ini saya sambil latihan ngomong MC sholat Jumat dulu. Buktikan bahwa kepada orang-orang di masjid saya ini bisa bawa acara, saya ini udah biasa segala macam kayak gitu-gitu. Kalau yang Bang Kevin lakuin, Bang Kevin beli Riyadhus Shalihin, Bang Kevin izin sama DKM habis zuhur itu dulu ya, beberapa sebelum masuk kuliah, bahkan waktu itu sebelum ketemu sama Bang Firadi itu Bang Kevin izin boleh nggak tim habis zuhur sama asar saya bacain ini gitu. Dan memang waktu itu terkenalnya Bang Kevin sebagai lulusan anak pesantren, jadi dibolehin waktu itu gitu. Jadi saya izin sama DKM-nya ini boleh nggak habis zuhur sama asar saya bacain ini, karena mereka tuh punya keresahan agak resah sama jemaah tabligh gitu. Saya nggak ngomong jemaah tabligh ini gimana ya, tenang, Anda nggak usah ngegas, Anda semua biasa aja ya. Saya nggak bilang, cuman seringkali per individu kalau ceramah tuh luar biasa, ngaconya kemana-mana, beneran. Saya nggak bilang secara firqah ya, mungkin ada yang pintar, ada yang, tapi di masjid itu sering resah kalau jemaah tabligh datang dan mereka ceramah, dan ceramahnya tuh kemana-mana, ngalur ngidul gitu, ngalur ngidul kemana-mana, panjang lebar, dan kadang-kadang mohon maaf ya, ceritanya saya pernah dengar satu orang, saya nggak bilang firqahnya, ingat sekali lagi, tolong jangan dibuat masalah lagi. Ini satu orang di mata tabligh bilang bahwa tahu kisah ini kan, di perang Uhud ada kisah Hanzalah yang sahabat Nabi yang dimandikan oleh bidadari ya, itu ya. Rasulullah SAW itu ya kan buang muka karena ada bidadari yang memandikan, itu istrinya Hanzalah, dia nggak mau melihat yang bukan haknya Rasulullah Muhammad SAW. Satu orang ini, jemaah tabligh ini Bang Kevin lagi haji, dia ceramah, Bang Kevin kasih kesempatan dia jemaah haji, dia ngomong, dia cerita dengan cerita yang sama, awalnya oke, lama-lama dia ceritanya agak belok ke Nabi pas buang muka, Nabi tersenyum, kirain tersenyum karena ngeliat Hanzalah dimuliakan kan gitu. Ternyata nggak dicerita kenapa Nabi tersenyum. Nabi bilang, dia cerita, Nabi bilang katanya Nabi sempat ngelihat pahanya bidadari. Wah, Subhanallah. itu orang yang tuh kayak gitu itu. Nah itu nggak satu dua orang. Hah? Dia ngomong kayak gini di depan jemaah haji, ya Allah ya Robbi. Nah itu maka tepat ya Bang ya, ilmu sebelum amal itu bener ya. Itu makanya Anda tawarin biar nggak ada kayak gitu lagi, boleh nggak baca Riyadhus Shalihin gitu. Tapi personal branding itu antum harus bangun dulu, sering di saf depan, sering aktif bantuin masjid, bantuin segala macam, kenal dulu, ngedeketin diri dulu gitu ya. Apalagi misalnya antum lulusan Universitas Islam atau mana, kayak Bang Ali mungkin anak ma'had mana gitu ya, ntar bisa bantu-bantu segala macam, isi kajian tahsin dulu apa gimana, itu bisa banget tuh. Jadi harus deketin diri dulu gitu. Kalau tiba-tiba boleh Mas Bagas, boleh. Oh ya, Anda nambahin sedikit Bang Kevin. Habis ini mau buka nih. Boleh. Itu kan mungkin dari sudut pandang Bang Kevin yang udah mungkin terkenal gitu, lingkungan sekitar udah tahu kalau mungkin kitanya pesantren gitu ya. Kebetulan kalau anak pribadi jujur nggak ada basic pesantren ya. Jadi dulu awal-awal misalnya dimudahkan sebagai imam dan sebagainya, itu memang benar kita harus datang lebih awal pertama. Terus yang kedua, kita posisikan diri di belakang imam persis. Ya. Itu saya sharing pribadi ya. Di belakang imam persis terus kayak gitu terus. Sampai akhirnya imamnya nggak ada. Dan kita tadi ya, berpakaian yang lebih kelihatan bahwa dalam tanda kutip alim. Itu penting karena kalau kita ingin terlihat lebih, oh ini berarti orang udah beragama nih gitu. Orang udah itu belajar penting lah, menurut saya. Orang udah belajar, udah tahu adab berpakaian. Nah, betul. Kemudian habis itu akhirnya jamaah ya udah Mas silahkan gitu. Nah saat itu ya itu first impression kita gitu loh. Dan sebelum itu kita udah siapin dulu. Terus seperti itu nanti lama-lama orang akan menganggap oh ini udah bisa nih, udah paham sedikit agama. Nah, nanti jadi bisa dapat tempat untuk bisa khutbah. Itu kalau cara orang umum ya. Kalau emang yang udah pesantren udah itu biasanya warga udah tahu nih, oh itu lulusan ini, itu lulusan ini. Mungkin kalau dari saya gitu Bang Kevin. Iya, memang harus lebih aktif, deketin diri dan tahu adab bagaimana cara deketin diri ke orang. Itu adab-adab itu bisa dipelajarin di kelas belajar ngomong. Masya Allah, batch 2 nih insya Allah berarti ada Bang. Oke, siap. Oke ya. Jadi
Oke, teman-teman sebelum ini nanti silakan diulangi lagi ya sama Bang Lendra di grup ya. Teman-teman silahkan bikin materi khutbah Jumat bebas selama 1 menit. Ya, mukodimahnya singkat aja, poinnya dibikin singkat aja, penutupannya dibikin singkat aja, 1 menit ya. Diupload ke Reels, tag ke Aufan dan ke Bang Kevin dan juga belajar ngomong _ID. Nanti akan dipilih oleh Bang Lendra, Mas Bagas dan juga saya ya di sini sebagai dewan juri. Nanti yang menang dapat buku ini dan dapat baju dari Aufan, insya Allah. Gitu ya Bang Lendra ya? Ya, betul. Siap. Oke. Apakah 1 atau 2 orang? Allah alam nih. Ya. Dan teman-teman kalau bisa dipublikasikan acara ini ke Instastory, silakan tag Aufan dan juga tag kelas belajar ngomong _ID. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya rasa cukup Bang Lendra dan teman-teman semua. Selamat bersiap-siap berbuka puasa. Dari Ana sekian, silakan Ana kembalikan kepada Bang Lendra. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Alhamdulillah. Kita berharap dengan hadirnya kita di webinar ini, ilmunya bisa bermanfaat, bisa kita juga aplikasikan dan juga kita semakin semangat ya belajar ngomong. Ngomong ini nikmat dari Allah ya. Dan kita harus bersyukur atas nikmat ini dengan berbicara yang baik-baik. Kita mensyiarkan agama Allah yang mulia ini. Insya Allah akan ada batch kedua mungkin ya, dan batch berikutnya lagi. Dan rekaman ini insya Allah akan kita share linknya di grup, dan ada beberapa tugas lainnya. Nanti tunggu info berikutnya kalau ada selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sampaikan mewakili tim Aufan. Syukran jazakumullah khair buat teman-teman semua. Kita bertemu di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.